warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali ke channel Kaseri Smart Maltech. Hari ini saya akan membuat video tentang unboxing sebuah barang unik yang dibeli di marketplace ya, di toko-toko online berkaitan dengan kelengkapan mobil kijang kita. Nah, pembelian barang ini dimaksudkan untuk selain untuk memodifikasi juga untuk sebagai alat bantu ketika kita berkendara. Selain itu juga nilai fungsi untuk keamanan dan sebagainya. Baik, saya membuat video ini memang untuk sekedar trik dan tip ya. Kebetulan beberapa hari ini memang segmentasinya baru review mobil saya sendiri. Kemarin sudah membuat video tentang pengapian dan karburator. Sekarang video ini memang saya sisipkan sebentar karena hari ini datang barang yang baru saya pesan. Sehingga untuk segmen besok yang berkaitan dengan modifikasi eksterior lainnya akan saya review di video selanjutnya. Jadi mohon izin kepada teman-teman semua, untuk video kali ini saya maksudkan untuk sekedar berbagi tips dan triks. Oke, langsung saja ke barangnya. Ini baru datang, saya membeli sebuah speaker buzzer, sama halnya seperti dulu video sebelumnya tentang penambahan speaker pada handrem, sehingga kita tidak lupa untuk menutup tuas handrem ketika ingin berkendara atau rem parkir. Nah, ini masih sama, yaitu speaker buzzer, cuma bedanya dia ada mode putus-putus suaranya. Kemarin buzzer yang untuk peringatan handrem atau sebagainya itu kan tidak putus-putus suaranya. Bisa dilihat di ini, diklik di sini bagi teman-teman yang penasaran dan belum menonton. Nah, ini ingin saya modifikasi untuk dipasang di lampu atret sehingga dia akan berbunyi ketika kita masuk gigi atret untuk memberikan peringatan kepada objek atau orang yang berada di belakang kita bahwa mobil kita dalam posisi atret. Oke, mungkin mekanisme seperti ini sudah banyak diterapkan di kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bus dan sebagainya maupun alat berat. Cuma untuk mobil kecil saya rasa ini juga memiliki nilai keamanan yang penting ya, mengingat meskipun mobil kita tidak besar, tapi kalau kita masuk posisi atret dan di belakang kita tidak tahu bahwa kita akan berjalan mundur, tentu akan terjadi hal yang cukup fatal. Selain kita juga sudah dibantu dengan sensor parkir yang kita pasang, juga beli dengan online. Itu kan informasi untuk yang pengemudinya. Sedangkan untuk informasi kepada orang yang di luar mobil itu kan belum ada, hanya ada lampu indikator, dan itu pun tidak semua orang mungkin bisa berbeda dengan suara. Ketika masuk posisi atret dan ada suara sirine, tentu orang akan melihat dari sumber suara tersebut sehingga akan menarik perhatian orang untuk berpindah atau menyelamatkan diri dari posisi yang sekiranya akan dilalui oleh mobil ketika berjalan mundur. Mungkin bagi sebagian orang merasa bahwa speaker seperti ini berlebihan atau alay atau norak ya, mungkin karena sering melihat diterapkan di motor roda 3 Tosa ataupun di truk-truk besar, dan menganggap bahwa mobil kecil itu nggak perlu sirine seperti ini. Cuma kita mikirnya gini aja, mau itu mobil besar, mobil kecil dan sebagainya yang orientasinya itu untuk keselamatan, kenapa tidak? Dan untuk mengatasi bahwa ini nanti biar tidak norak dan sebagainya, kita atur volumenya. Kalau terlalu keras mungkin akan terbilang norak. Nah, kita nanti akan mengakali bagaimana caranya biar switch ini bisa bekerja sesuai dengan porsinya dan juga tidak ada nilai yang dianggap norak atau mungkin modifikasinya berlebihan dan sebagainya. Kita ambil nilai fungsinya sebagai keselamatan. Oke, langsung saja akan kita review barangnya ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe beserta loncengnya. Kemudian tinggalkan komentar, like, share ke seluruh platform biar video ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke teman-teman, langsung ke barangnya. Ini namanya speaker buzzer. Ini saya beli dari Jakarta dan ya, bentuknya ini mungkin boxnya besar. Ini cuma karena saya belinya banyak sekalian nanti untuk teman-teman yang lain. Bentar, oke, langsung kita bongkar. Nah, sudah kita bongkar punya saya teman-teman. Nah, tuh bentuknya itu kecil teman-teman. Saya beli kurang lebih 5 biji apa ya. Nah, sudah semua. Nah, bentuknya itu seperti ini teman-teman. Ukurannya ini untuk perbandingan seukuran korek ya. Nah, kita ambil salah satu sampel aja. Baik, di sini ini fungsinya untuk speaker pada komputer aslinya, tapi bisa kita manfaatkan untuk mobil karena mengingat inputnya pakai kelistrikan DC mulai dari 3 volt sampai 24 volt. Artinya toleransi dari input listrik yang masuk itu dari 3 volt sampai 24 volt. Artinya bisa digunakan untuk mobil kecil maupun truk yang menggunakan double aki. Jadi speaker seperti ini ada speaker yang aktif maupun speaker yang pasif, dimana speaker yang aktif itu langsung dimasukkan
setrum dia langsung berbunyi. Kalau speaker pasif itu harus menggunakan modul terlebih dahulu agar menghasilkan suara. Jadi ini tergolong sebagai speaker buzzer yang aktif, dimana nanti kita tinggal memasukkan voltase untuk lampu, kita ambilkan dari lampu atret, ini akan berbunyi. Selain itu jenisnya juga ada ini untuk yang suara putus-putus atau seperti sirine pada kendaraan-kendaraan besar yang bunyi bip 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 dan seterusnya. Ada yang bunyinya tanpa jeda, bunyinya bip seperti itu. Nah, untuk mengetes kita akan memanfaatkan aki 12 volt. Baik teman-teman, ini kita sudah ada aki 12 volt. Saya ambilkan dari aki, kita akan testing suaranya seperti apa. Oke, suaranya kurang lebih seperti itu, seperti sirine-sirine pada umumnya. Namun nanti akan kita sedikit berikan sentuhan modifikasi agar suaranya tidak terlalu keras, biar terkesan elegan saja, yaitu dengan menambahkan resistor. Bagi teman-teman yang tidak bermasalah dengan suara yang cukup nyaring, bisa langsung mengaplikasikan buzzer ini dengan memparalelkan di jalur lampu atret di stop lamp belakang. Yang hitam dapat ground, yang merah dapat lampu atret, sehingga nanti lampunya hidup, speaker juga bunyi. Namun bagi teman-teman yang tidak begitu nyaman dengan suara yang cukup nyaring, bisa mensiasati dengan menambahkan resistor dengan ukuran menurut selera. Artinya semakin kecil hambatan, suaranya semakin masih nyaring. Atau gini, semakin besar hambatan resistor, suara buzzer akan semakin lirih atau semakin pelan. Nah, di sini saya sudah ada resistor 1 kilo. Cara menghitung resistor bagi teman-teman yang awam bisa dilakukan dengan buka alat penghitung resistor secara online atau dengan membaca artikel tentang cara menghitung resistor atau hambatan. Ini satuannya ohm. Ini 1 kilo, di mana saya akan membandingkan sebelum menggunakan resistor dan setelah menggunakan resistor. Nah, baik, ini posisi sebelum saya kasih resistor. Nah, apabila masih terasa nyaring, saya di sini akan menambahkan resistor dengan ukuran 1 kilo. Ini bolak-balik nggak masalah. Didapatkan pada kaki positif atau kabel warna merah. Kemudian setelah dirasa cukup connect, kita sambungkan ke sumber daya. Nanti suaranya akan seperti apa. Nah, suaranya akan jauh lebih pelan kan? Ini cukup elegan, artinya dibanding dengan kita melangsung yang suaranya cukup keras ya apabila dilangsung, dan apabila dikasih hambatan suaranya agak lirih. Nah, suaranya agak lebih elegan dan mungkin tidak begitu norak ya. Baik, jadi nanti kita akan menambahkan resistor dengan ukuran 1 kilo ini yang saya rasa sudah cukup. Apabila masih dirasa cukup nyaring, kita seri aja, tambahkan lagi 1 resistor dengan ukuran 1 kilo. Jadi hambatan ini ukurannya menjadi 2 kilo. Kita lihat suaranya seperti apa. Akan lebih pelan pasti. Mungkin tidak begitu bisa mendengarkan perbandingannya ya, karena memang mikrofon pada HP mungkin nggak bisa mendetek seberapa perbedaannya. Apabila saya langsung di sini, nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Tinggal nanti kita seleranya mau pasang berapa. Ini coba saya kasih 3, saya seri semua. Ini jadi nilainya hambatannya 3000 ohm. Suaranya akan seperti kecil sekali ya, terlalu besar hambatannya. Mungkin akan saya kasih 1 atau 2 saja nanti ya, ini menurut selera teman-teman. Resistor harganya satunya itu 250 perak, dan buzzer ini harganya berapa teman-teman? Kalau teman-teman tahu, harganya cuma Rp6.000 saja. Ini bisa didapatkan di toko-toko elektronik. Kalau di bengkel-bengkel justru malah nggak ada. Dia sirinenya pasti sirine yang untuk otomotif dan harganya sekitar 50 ribuan. Kalau ini cuma Rp6.000 teman-teman. Nah, saya akan pasang 1 atau 2 aja resistornya.
Baik, untuk mengamankan ini nanti kita ditimah dulu, disolder, kemudian dimasukkan selongsong bakar, kemudian nanti baru disambung ke lampu atret jalur perkabelannya. Oke teman-teman, jadi ini tadi setelah saya kasih resistornya akhirnya saya kasih satu aja, soalnya ini nanti saya masukkan ke dalam pilar mobil sehingga kalau terlalu lirih nanti tidak terdengar suaranya dari luar. Jadi setelah saya timah resistor 1 kilonya, saya kasih selongsong bakar untuk menjadi isolator untuk menghindari konslet dengan massa bodi. Nanti ini kita tinggal pasangkan ke jalur perkabelan lampu atret di stop lamp belakang. Tadi kita timah, kemudian kita tinggal instalasi, dapatkan ini plus atret, kemudian ini groundingnya, dan ya menyesuaikan ini kalau mau dilem atau ditempatkan di sembarang sesuai keinginan bisa. Cuma disarankan untuk buzzer yang seperti ini dijauhkan dari percikan air karena dia tidak waterproof, atau memang karena fungsinya ini bukan untuk otomotif. Nah, kita tinggal pasang kembali. Dan saya akan mengilustrasikan ketika ini nanti posisi atret. Nah, bunyi ya, jadi bunyinya tidak terlalu keras biar tidak terlalu terlihat kurang bagus ya, yang penting bisa ada suaranya. Baik, sekian tips dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komentar, jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.